wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya kelihatannya kurang semangat. Ya, gimana pandangan sehat hari ini? Semangat baik. Kamu semangat apa enggak Dido? Harus semangat. Supaya tambah semangat dan supaya semangat ya, siap ya, siap. Ini bukan semangat ya. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Intonasinya seperti apa yang benar ya? Ya. Dari semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh Bala Putra Dewa, setujukah kamu apabila ya, Bala Putra Dewa, Raja Kerajaan Sriwijaya? Bala Putra Dewa menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika mereka singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan sangat makmur. Dari semua perjuangan yang sudah dilakukan oleh Bala Putra Dewa, setujukah kamu apabila Raja Bala Putra Dewa dikatakan sebagai pahlawan? Nah, jelaskan jawabannya. Nah, anak-anak setuju nggak kamu kalau Bala Putra Dewa itu disebut sebagai pahlawan? Setuju. Kenapa setuju? Kenapa setuju? Karena Bala Putra Dewa sudah berjuang untuk memajukan negara.
setelah anak-anak memahami tentang Bala Putra Dewa yang ada di bacaan, silakan anak-anak menceritakan kembali. Dengan cara apa anak-anak? Boleh dengan biasanya tulisan. Boleh dengan kalau yang suka menggambar boleh dengan gambar. Terus kalau yang suka dengan konsep, peta konsep, mind map, boleh dengan itu. Atau ada lagi anak-anak, boleh dengan menceritakan di depan. Ada kan ya? Baik ya. Sekarang guru beri waktu, silakan anak-anak kerjakan. Di buku tulis ya. Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Bagus, kalau sudah selesai, siapa yang mau mempresentasikan? Boleh maju menunjukkan gambarnya, boleh membacakan konsepnya, atau petanya, atau menceritakan lesan. Siapa duluan? Putra. Oh ya, ayo Putra, ayo tangan Putra. Apa nih? Bagus sekali ya, Putra sudah membuat peta konsepnya ya. Peta konsepnya ini Bala Putra Dewa. Kemudian kerja bidang apa nih tadi? Pendidikan, betul. Ekonomi, betul. Budaya, betul. Agama, betul. Ya. Kerajaannya di mana ini tadi? Di Palembang. Ya. Betul ya, apa yang sudah dibuat oleh Putra? Tepuk tangan itu. Ya. Ada. Sama Putra coba. Aulia ternyata suka menggambar. Dia menggambar ini. Menggambar siapa yang digambar ini? Coba ceritakan ke temannya Bala Putra Dewa itu siapa? Ya. Terus dia di bidang apa? Bacanya? Ekonomi betul. Pendidikan betul. Ya betul. Tangan buat Aulia, gambarnya bagus sekali ya. Makasih ya. Ayo siapa lagi yang mau maju? Tira, silakan Nak. Mau apa gambaran, apa konsep atau mau menceritakan? Bagus saya cerita. Ada yang keras ya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak karena Raja Bala Putra Dewa dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang sangat kuat. Ya. Armada laut yang sangat kuat ya, karena apa? Sriwijaya itu letaknya di tepi pantai. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas kembali mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, coba yang sudah disebutkan tadi. Rifki, salah satu sifat cahaya apa tadi? Merambat lurus, betul. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya.
ketika sedang menangis air matanya banyak, ada cahaya datang menerpa, pernah enggak? Cahayanya seperti apa? Buram. Terus ini loh, air matanya itu kelihatan warna-warni. Betul, kayak pelangi ya. Warna-warni kayak pelangi itu namanya apa? Dibiaskan. Nah, sekarang diskusikan dengan kelompokmu. Kamu ambil satu contoh, satu saja. Misalnya sifat cahaya yang kamu pilih apa? Serangan lurus. Kamu pilih sifat cahaya yang apa? Menembus benda bening. Kamu sifat cahaya yang apa, Reni? Memantulkan, dapat dimantulkan. Kamu? Menembus cahaya bening. Cahaya dapat dibiaskan. Kamu? Kalau sudah habis boleh sama. Sama dengan itu bisa dibiaskan. Masing-masing memilih satu ya. Satu sifat cahaya, kemudian kalian bahas dengan temannya. Sudah selesai ya? Sudah. Siapa yang mau presentasi maju ke depan untuk menjelaskan contohnya sendiri? Cahaya merambat melalui benda bening. Siapa tadi ya yang buat seperti itu? Sini. Kalian kan belum maju ya? Kan? Belum. Sifat cahaya yang mana tadi? Mengenai permukaan sebuah benda, maka cahaya akan dipantulkan. Cahaya juga mengenai permukaan benda yang kecil. Ya, misalnya mengenai meja kaca ya, dipantulkan ya. Oleh keramik ya. Ya. Langkah-langkahnya sudah ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, silakan ini. Sudah tinggal apa? Masang tali? Ya. Prisya tinggal masang tali. Sudah. Coba kalau sudah diputar, betul enggak ya bisa menghasilkan cahaya putih? Coba dirapikan dulu talinya, Putra. Terus yang kencang, yang kencang. Tasya yang kencang, Tasya coba putar. Ye, sudah jadi. Nah, itu kan. Coba putar lagi. Ya. Nah, itu kan lihat punya Safitri ya, punya Fitri. Ini menghasilkan warna putih. Asal memutarnya dengan kencang ya. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya putih itu sebetulnya terdiri dari bermacam-macam warna. Bisa nanti kalian bawa pulang itu ya. Sekarang anak capek enggak? Capek, ayo semuanya berdiri. Rencangkan tangannya. Oleh atas.
Biasa mana? Aku di sekolah. Kamu di sini. Tadi aku Nah, anak sudah silakan disimpan kalau sudah. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang cahaya dan tadi yang pertama Bala Putra Dewa tentang baca. Betul. Kemudian anak-anak sudah memahami apa enggak pelajarannya? Bisa enggak membuat sendiri di rumah nanti? Bisa. Bisa. Siapa yang belum bisa nanti silakan minta diajari Bisa. kawan-kawannya. Baik anak-anak, kita akhiri sampai di sini. Kita akan belajar kembali esok hari mengenai pembelajaran Oke, silakan dikemas kemudian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Banyuwangi. Video ini berisi tentang refleksi diri setelah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional pada murid kelas 4 SDN 9 Karangharjo dengan tema 5, pembelajaran 1 dan subtema 1, yakni tentang pahlawanku. Hari ini saya melakukan implementasi pembelajaran sosial emosional yang memperhatikan kompetensi sosial emosional pada anak dan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan 3 strategi yang dilakukan, yakni diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Pada kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan, dalam pra pembelajaran, kompetensi sosial emosional sudah nampak di situ, yakni muncul pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh murid, diawali dengan berdoa, kemudian apersepsi, yakni bercakap-cakap tentang kegiatan sehari-hari anak di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada tepuk semangat untuk membangun motivasi anak-anak supaya kembali fokus pada pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan inti, ada kegiatan kerja kelompok, di mana di situ menanamkan kompetensi interaksi sosial dan kolaborasi dengan murid yang lainnya. Lalu, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di situ murid menunjukkan rasa percaya dirinya dan kemandiriannya. Pembelajaran berdiferensiasi juga sudah termuat di dalam kegiatan inti, yakni ketika proses pembelajaran, diferensiasi proses nampak ketika murid menyimak wacana atau menyimak narasi, ada yang menyimak menggunakan rekaman dan ada juga dengan menggunakan teks bacaan. Kemudian diferensiasi konten di sini muncul ketika murid dibebaskan untuk memilih salah satu sifat cahaya untuk didiskusikan dengan kelompoknya kemudian dipresentasikannya. Sedangkan diferensiasi produk di sini, murid dapat menceritakan kembali tentang bacaan, boleh dilakukan dengan gambar, boleh dengan peta konsep, boleh dengan peta, dengan verbal, dengan presentasi maupun dengan teks. Setelah saya melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, saya menemukan beberapa kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, yakni untuk memilih kompetensi sosial emosional yang tepat sesuai dengan materi yang sedang diajarkan, juga pertimbangan waktu yang efektif di dalam melakukan pembelajaran. Dengan memperhatikan alokasi waktu yang tersedia, pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup materi, manajemen, dan kompetensi sosial emosional yang sesuai dan tepat serta efektif untuk dilakukan tanpa mengabaikan komponen pembelajaran lainnya seperti penguatan dan konfirmasi untuk mengetahui sejauh mana daya serap atau pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang sudah disampaikan. Hari ini saya melakukan pembelajaran sosial emosional dengan kompetensinya yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja dengan pendekatannya, yakni diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, dari awal pembelajaran ketika pra-kegiatan, saya merasa senang setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi yang dengan memperhatikan kebutuhan murid.
Begitu pula dengan murid, mereka merasa puas dan merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Harapan saya ke depannya saya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi secara terus-menerus berkelanjutan, begitu pula dengan kawan-kawan saya, sehingga betul-betul mewujudkan murid merdeka belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.